Assalamualaikum, halo YouTube. Kali ini kita akan bahas bagaimana memilih bibit jamur yang tepat dan bagaimana kita membuat sebuah jamur yang berkualitas. Inilah penguasaan tahapan pembibitan jamur. Setiap tahapan budidaya jamur bisa mendatangkan keuntungan tersendiri bagi agan, mulai dari tahapan pembuatan media, persiapan bibit, hingga segmentasi pasar yang hendak disasar seperti F0, F1, F2, atau F3. Semuanya mampu memberikan keuntungan, oleh karena itu setiap tahapan budidaya sebaiknya dikuasai sehingga apapun segmentasi pasar yang dibidik mampu menghasilkan keuntungan bagi agan-agan. Untuk memulainya, awali dengan menguasai jenis bibit. Ada beberapa jenis bibit jamur yang dikenal oleh para pembudidaya jamur, di antaranya bibit murni atau kultur, seperti kultur murni F0, bibit indukan F1, dan bibit tebar F2. Huruf F di sini singkatannya dari filial, yang artinya generasi atau keturunan. Dengan demikian, ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan selanjutnya. Hal yang harus diperhatikan, jangan terlalu sering menurunkan atau memperbanyak bibit, misalnya digunakan hingga F6, F7, F8, F10, sampai F100 itu tidak disarankan. Jika saja agan meneruskan atau memaksa bibit ini untuk diturunkan, biasanya akan berpengaruh pada penghasilan atau kualitas bibitnya. Nah, kualitas bibit yang menurun berdampak pada kemampuan tumbuh musalium, yang artinya semakin lambat pertumbuhannya dan bahkan bisa berhenti di tengah jalan. Musalium yang lemah mengakibatkan panen jamur tidak optimal. Penanaman berkurang artinya penghasilan agan pun akan berkurang. Jadi penurunan bibit hingga sampai F100 itu tidak disarankan. Batas maksimum yang bagus atau yang optimal biasanya sampai F4. Itu sudah maksimal ya kan? Untuk tahap awal, membuat kultur murni F0, ada 4 tahapan dalam membuat kultur murni ini, yaitu membuat media PDA. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas dulu untuk pembuatan PDA-nya. Kita mencari bibit murni yang bagus atau yang baik di kultur jaringan. Jadi video sebelumnya saya sudah memberikan panduan bagaimana membuat PDA, sehingga kita langsung saja nih Gan untuk membuat kultur murni F0 dan bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, pemilihan indukan sangat tergantung pada teknik isolasi kultur yang dilakukan, yaitu menggunakan teknik isolasi kultur jaringan atau teknik isolasi kultur spora. Kriteria indukan ini memiliki beberapa ciri yang biasanya petani lakukan. Indukan yang bagus itu berukuran sedang, baik itu calon indukan jamur tiram, jamur kuping, lingji, atau shiitake. Artinya jaringan tidak boleh terlalu muda atau terlalu tua ya guys. Kemudian pilihlah indukan yang dalam kondisi sehat serta tidak terserang hama ataupun penyakit. Memiliki bentuk yang normal, tumbuh tunggal terutama untuk jamur tiram ya guys. Jamur yang tumbuhnya tunggal biasanya tumbuh lebih optimal dibandingkan dengan yang berumpun. Alasannya karena tidak berebut makanan sehingga jaringan lebih sehat. Ada kriteria yang harus agan ketahui. Saat memilih bibit sebaiknya jangan terlalu fresh. Bibit yang baru dipetik biasanya memiliki kadar air yang terlalu banyak sehingga pertumbuhan musalium terhambat dan mudah terkontaminasi. Sebaiknya indukan di angin-angin selama 2 atau 3 jam dulu untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu indukan disemprot atau direndam terlebih dahulu oleh alkohol 70% agar steril ya guys. Kemudian kita menuju ke isolasi.
Isolasi merupakan proses pengambilan bagian tertentu dari tubuh indukan untuk ditanam pada media PDA. Setelah tumbuh, bagian tersebut ditanam pada kultur murni atau biakan murnian. Isolasi harus dilakukan di ruangan khusus dan menggunakan peralatan yang steril. Di laboratorium modern biasanya menggunakan laminar airflow, tetapi harganya sangat mahal. Ada alternatif lainnya. Agan bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah seperti akuarium bekas, kardus, kotak styrofoam, atau benda apapun yang bisa digunakan untuk ruangan isolasi. Hal yang terpenting adalah prinsipnya harus bersih dan steril. Agan harus menyiapkan botol atau tabung berisi PDA, pingset, pisau skalpel, lampu spiritus, induk jamur, pemantik api, label dan spidol, alkohol 70%, ruangan isolasi atau laminar airflow. Akan lebih baik jika Agan menyalakan lampu UV terlebih dahulu, kemudian Agan matikan lagi. Dan inilah tutorial untuk membuat media atau F0 ketika memasukkan indukan ke dalam media PDA. Chooky Bee. Lo nonton mulu, subscribe enggak? Alah. Inkubasi merupakan tahapan pertama atau pertumbuhan miselium jamur setelah jaringan spora ditanam pada media PDA. Syarat utama agar pertumbuhan miselium berjalan dengan baik yaitu suhu inkubasi. Nah, suhu ini dijaga agar tetap hangat sekitar 28 Celcius dan suhu inkubasi yang ideal akan membantu mempercepat pertumbuhan miselium. Sebaliknya, jika suhu inkubasi terlalu dingin, kurang dari 20 Celcius atau terlalu panas melebihi dari 30 Celcius, miselium akan sulit tumbuh, bahkan mati. Usaha pencahayaan seminimal mungkin. Semakin gelap ruangan inkubasi, akan semakin baik pertumbuhannya miselium jamur. Jika memiliki inkubasi khusus, akan lebih baik loh guys. Kalau tidak ada, Agan bisa memanfaatkan lemari atau box atau lemari sebagainya sebagai tempat inkubasi. Lemari atau box plastik cukup efektif untuk kita manfaatkan sebagai ruang inkubasi. Jika Agan bermaksud untuk memanfaatkan lemari, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan terlebih dahulu yang sudah diinokulasi jaringan jamur ke dalam wadah atau toples. Kemudian bungkus dengan plastik hitam lalu simpan di dalam lemari. Cara lain yaitu menggunakan box plastik agar suhu inkubasi tetap stabil. Box dimodifikasi dengan cara menambahkan water heater. Nah, kalau sudah seperti ini, Agan bisa membuat bibit indukan F1.
Dan untuk selanjutnya, karena durasi semakin panjang, tonton terus Agrotani, jadi Agan nggak ketinggalan informasi tentang dunia pertanian atau sekedar melihat-lihat jamurnya. Saya Jen dari Agrotani, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.